Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini di pertemuan ke-11, 12, 13, dan juga 14, kita akan membahas terkait struktur pasar dalam perekonomian kita. Seperti itu ya. Coba, nah sebenarnya kenapa sih kok kita harus belajar terkait struktur pasar? Nah, kita kembali dulu bahwasanya kalau perusahaan itu tujuan utamanya kan untuk memaksimalkan laba. Nah, jadi kalau pengen memaksimalkan laba, terlebih dahulu ketika dia harus menentukan produk apa yang akan diproduksi, atau mungkin jasa apa yang akan diberikan kepada masyarakat, dia harus melakukan analisis terlebih dahulu. Sebenarnya pasar yang kita masuki itu, pasar yang seperti apa sih? Apakah mungkin ini ya, kita bisa masuk ke pasar itu atau tidak? Nah, karena kenapa aku harus dianalisis? Karena lagi-lagi struktur pasar yang kita masuki itu nanti akan punya pengaruh yang sangat besar terhadap laba yang kemungkinan akan kita dapatkan. Jadi ya memang eee, analisis pasar terlebih dahulu perlu dilakukan ya untuk mengetahui sebenarnya produk kita bisa masuk atau tidak, bagaimana level persaingannya di bisnis tersebut, kemudian hambatannya apa saja, supaya kita bisa meminimalisir resiko atau dampak yang mungkin akan terjadi sebelum kita memasuki struktur suatu pasar, ya. Nah, di sini di struktur pasar itu ada empat struktur pasar ya. Nanti akan saya jelaskan masing-masing dalam video ini langsung ke empat-empatnya. Yang pertama yaitu terkait pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini merupakan struktur pasar ya, di mana di dalamnya itu ada banyak banget penjual dan pembeli. Dan keduanya ini, penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Nah, salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna adalah produknya itu yang homogen, hampir sama gitu ya. Nah, ini yang pertama, ciri-ciri utamanya, perusahaan adalah penerima harga atau price taker, ya karena mereka tidak bisa menentukan harga, mereka hanya bisa mengambil atau menerima harga. Makanya itu nanti disebut sebagai price taker. Nah, nanti akan ada dua kategori. Yang pertama yaitu sebagai price taker atau penerima harga, dan yang kedua sebagai price maker. Kita lihat struktur pasar mana nih yang dia bertindak sebagai price taker atau price maker. Nah, yang kedua, free entry and free exit ya. Jadi setiap perusahaan itu dia bebas keluar masuk, tidak ada hambatan atau mungkin harus izin kemana kayak gitu, enggak, tidak ada hal yang seperti itu. Yang ketiga, seperti yang saya bilang, produknya adalah homogen. Kemudian ada banyak perusahaan juga di pasar ya, contohnya nanti di akhir. Terus juga pembeli dan penjual itu ya, utamanya pembeli, mereka mempunyai pengetahuan yang sempurna terkait di pasar. Contoh ketika salah satu contoh dari pasar persaingan sempurna ini kan di pasar tradisional ya. Jadi ketika kita pengen beli sesuatu di pasar tradisional, jadi hampir antara penjual dari satu dan yang lainnya itu rentang harganya hampir sama. Ya, tidak mungkin perbedaan harganya terlalu jauh. Jadi di situ kita tahu bahwasannya, oh harga sekian nih yang ada di pasar. Jadi pengetahuannya itu sempurna. Nah, selanjutnya ini, tiap produsen dia juga bisa mendapatkan informasi pasar, utamanya terkait harga secara cepat dan juga tepat. Makanya tadi saya bilang bahwasanya produsen dan juga konsumen dia mengetahui informasi yang hampir sama yang ada di pasar dan tidak ada campur tangan pemerintah. Kenapa seperti ini? Nah, karena ketika kita ada di pasar persaingan sempurna, ya proses penentuan harga itu didapatkan dari hasil persetujuan antara kedua pihak ya, antara pembeli dan juga penjual. Jadi memang tidak ada campur tangan pemerintah. Nah, kalau semisal di dalam struktur pasar persaingan sempurna, itu otomatis yang dipengenin kan dapat keuntungan yang maksimum nih, ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus lihat ya berapa sih cost kita, biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, minimal itu kan ya BEP ya, nggak rugi. Kita pengennya nggak rugi supaya bisa dibilang untung kayak gitu kan. BEP itu maksimal ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Jadi ya antara pendapatan dan juga biaya yang dikeluarkan itu sama.
Nah, yang kedua, bagaimana dengan hasil penjualan dari barang yang dihasilkan oleh produk kita? Cara menghitungnya ya dari yang seperti yang saya jelaskan kemarin. Total revenue merupakan hasil perkalian dari price dikali dengan quantity, harga dikali dengan jumlah produk. Itu cara supaya kita bisa memaksimalkan keuntungan di setiap struktur pasar yang ada. Nah, ya, kalau di dalam struktur pasar persaingan sempurna, dikatakan bahwasanya setiap perusahaan adalah price taker atau penerima harga. Kenapa demikian? Yang pertama, perusahaan tidak punya kekuasaan untuk menentukan harga, ya. Seperti yang saya bilang, harganya terbentuk antara interaksi produsen dan konsumen. Kemudian, seberapa banyak pun barang yang diproduksi oleh produsen tidak akan dapat mengubah harga yang sudah ditentukan di pasaran. Kalau semisal harganya lagi rendah ya bakal rendah, apalagi kalau misalnya lagi musim buah atau apa, itu kan otomatis harganya akan semakin anjlok. Dan dari sifatnya kurva permintaan, itu sifatnya adalah elastis sempurna. Kenapa demikian? Ya karena memang produksi perusahaan itu identik ya, hampir sama barang-barang yang diproduksinya, dan sebenarnya ya hanya sebagian kecil aja yang ada di pasar. Kenapa kok sebagian kecil? Nah, karena produsennya itu kan banyak. Tiap-tiap produsen, mereka hanya memproduksi barang dalam kisaran tertentu, tidak akan memproduksi dalam jumlah yang terlalu banyak. Kalau misalnya produksi dalam jumlah yang terlalu banyak, otomatis apa imbasnya? Kosnya tinggi, kemudian mungkin biaya penyimpanannya juga tinggi, sedangkan keuntungannya tidak bisa maksimal. Nah, ini ya, kalau dari segi kekuatan pasar persaingan sempurna, sebenarnya pasar ini adalah pasar yang ideal. Ya, kenapa kok ideal? Karena yang tadi ya, tidak ada hambatan keluar masuk. Kemudian juga perusahaan itu berproduksi pada skala efisien, yang paling efisien dengan harga produk yang murah. Dan juga diharapkan output-nya bisa maksimum. Dapat disinyalir juga bahwasanya pasar persaingan sempurna ini akan memberikan kemakmuran yang maksimal karena harga jualnya ya rata-rata murah ya. Terus kemudian harga jumlah output yang banyak sehingga rasio output per penduduk itu juga maksimal sehingga ketersediaan barang di pasaran itu juga aman kayak gitu. Nah, yang ketiga, nah adanya keamanan ya, keamanan karena masyarakat tahu bahwasanya mereka punya informasi yang sempurna terkait harga yang sedang berlaku saat itu. Nah, tapi di sisi lain ada kelemahannya juga nih pasar persaingan sempurna. Yang pertama, minim inovasi karena ya produknya ya hampir sama. Jadi ya inovasi-inovasi produk juga sangat kecil. Kemudian menimbulkan biaya sosial. Biaya sosial contohnya apa? Semisal biaya pengelolaan, sampah, dan yang lain-lain itu juga pasti akan tinggi juga. Ya. Kemudian karena produknya homogen, otomatis pilihan konsumen juga terbatas. Ya. Dan misalnya kalau dalam pasar persaingan sempurna, cost-nya juga mungkin akan lebih tinggi, mungkin dalam lebih karena inovasi kecil, jadi yang dimaksimalkan kan lebih dari segi iklan. Gimana? Apa yang membedakan produk kita dibanding produk yang lain? Jadi yang ditinggikan adalah iklannya. Jadi ya cost-nya akan semakin tinggi. Dan distribusi pendapatan tidak terlalu merata. Ya, karena ya memang ini ya produk yang dijual itu kan dalam skala yang aman, skala yang kecil, tidak yang selalu dalam range yang banyak seperti itu. Nah, ini posisi penentuan harga ya dalam pasar persaingan sempurna. Kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ada kalau misal harga dan jumlahnya 400, di sini adalah titik persilangan antara pembeli dan penjual. Kayak gitu. Ya, kalau di struktur pasarnya seperti ini. Tapi kalau dari segi perusahaan, kita lihat di sini bahwa dari price-nya nanti akan ada yang namanya average range gitu ya, dan juga marginal revenue, average revenue dan juga marginal revenue. Nah, itu terkait pasar persaingan sempurna. Waalaikumsalam. Nah, terkait dengan yang selanjutnya, yakni pasar monopoli, kita lihat nih bahwasanya kalau pasar monopoli,
itu merupakan suatu bentuk pasar di mana suatu industri hanya ada satu perusahaan dan produk yang dihasilkan itu tidak memiliki pengganti. Jadi memang benar-benar unik ya. Monopoli itu didapatkan dari bahasa Yunani ya, mono. Mono itu artinya satu. Ya, dan poli itu kalau nggak salah menguasai. Jadi yang menguasai ya hanya satu kayak gitu. Dan penguasanya disebut sebagai monopolis, ya, orangnya disebut monopolis. Nah, kita lihat di sini ada beberapa karakteristik pasar monopoli ya. Yang pertama, ya jelas penjualnya cuma satu. Kemudian tidak ada barang pengganti, ya. Hambatan untuk masuk pasar juga sangat kuat. Karena dia memonopoli kan, menguasai segmentasi pasar. Dan yang keempat, dapat menguasai penentuan harga. Maka struktur pasar monopoli disebut sebagai price maker. Dan yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Ya, kenapa kok nggak perlu iklan ya? Ngapain gitu? Kan kita sudah menguasai pasar. Jadi memang untuk iklan-iklan itu biasanya hanya dilakukan ketika dari pasar monopoli ini dia melaunching ya atau membuat produk yang baru. Nah, kok bisa sih terjadi yang namanya monopoli? Padahal kan monopoli itu juga menguasai suatu sumber daya kayak gitu ya. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama, jelas seperti yang saya bilang menguasai suatu sumber daya inti. Ya. Dan yang kedua, selain sumber daya, biasanya dia menguasai teknik produksi tertentu yang mungkin tidak dimiliki oleh perusahaan yang lain. Kalau ketiga, itu ada penguasaan hak paten untuk produk, ya. Terus juga ada dari pemberian pemerintah. Maksudnya gimana? Biasanya untuk perusahaan monopoli ini memang harus dipegang oleh pemerintah yang yang diamanahkan kepada beberapa BUMN, badan usaha milik negara, yang diamanahkan untuk mengelola sumber daya tertentu. Ya, contohnya apa sih kalau misalnya pasar monopoli? Kalau misalnya di sektor perlistrikan ya, PLN. Kalau di sektor minyak dan gas mungkin Pertamina. Apalagi kalau di sektor transportasi darat mungkin PT KAI. Itu kan dia memonopoli ya, seperti itu. Nah, selain itu, biaya produksinya juga lebih efisien dibanding produsen yang lainnya karena memang dia memonopoli secara alamiah. Nah, kita lihat sekarang yang monopoli alamiah ya. Suatu kondisi ketika perusahaan menjadi monopolis ya, bukan karena undang-undang atau perlindungan yang memang diamanahkan oleh pemerintah, tapi karena berusaha dengan sangat efisien sehingga biaya marginalnya ada di bawah rata-rata dan semakin banyak outputnya justru semakin efisien ya. Terus juga penyebab efisiensi itu macam-macam. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi, kemudian perbaikan manajemen atau punya SDM yang unggul. Nah, monopoli alamiah ini biasanya juga ketika kita menguasai suatu daerah tertentu gitu ya, terus kemudian kita kelola dan ternyata ada sumber daya yang ada di dalamnya, nah itu kita bisa disebut juga sebagai monopoli alamiah. Nah, kalau dalam perusahaan monopoli itu dikenal dengan ada yang namanya diskriminasi harga. Ya, kenapa demikian? Ya, karena memang kalau misalnya tidak ada kebijakan diskriminasi harga, kalau semua dipukul rata, justru ini menimbulkan kesenjangan. Jadi perlu diciptakan yang namanya diskriminasi. Ya, yakni dengan memberikan atau membuat kebijakan untuk menjual output yang sama dengan harga yang berbeda-beda. Ya, tujuannya apa? Yang pertama jelas menambah perolehan laba melalui eksploitasi surplus konsumen dan juga karena memang perusahaan monopoli ini digunakan ya untuk hajat hidup masyarakat kita, orang banyak, jadi perlu dilakukan diskriminasi harga. Contohnya adalah PT PLN dan juga PT PAM. Contohnya gimana nih? Kalau semisal PT PLN ya, itu kan dia melakukan diskriminasi harga dalam penggunaan listrik. Katakanlah penggunaan listrik untuk rumah tangga yang hanya menggunakan 450 watt, itu pasti jelas akan berbeda dengan yang menggunakan 900 watt. Jadi pentingnya diskriminasi harga itu di situ sebenarnya.
Begitu juga dengan PT PAM, penggunaan air, kayak gitu. Jadi ya semakin banyak sumber daya yang digunakan, otomatis biaya yang dikeluarkan juga akan semakin banyak. Nah, syarat-syaratnya apa aja nih diskriminasi harga? Yang pertama, barang itu tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Yang kedua, sifat barangnya ya memungkinkan untuk dilakukan praktek diskriminasi harga, gitu ya. Yang ketiga, sifat permintaannya dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar berbeda dan biaya untuk menjalankan diskriminasi itu lebih rendah, ya. Seperti itu. Nah, otomatis di sini di pasar monopoli juga akan muncul yang namanya biaya monopoli sosial atau social cost, ya. Atau akan menimbulkan kerugian juga di masyarakat. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah mungkin berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen karena adanya diskriminasi harga, misal. Atau mungkin ketika di produsen yang memproduksi produsen yang memproduksi produk yang dapat dimonopoli ini jumlahnya lebih sedikit, jadi hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu. Nah, kemudian otomatis semakin memburuknya kondisi makroekonomi secara nasional, karena memang monopoli juga produksinya kan cenderung lebih sedikit dibandingkan pasar persaingan sempurna ya. Jadi ya biaya sosialnya ya lebih, utamanya adalah pengangguran, itu juga akan lebih tinggi. Ya. Dan yang kondisi terakhir adalah semakin memburuknya kondisi perekonomian internasional, terutama jika terjadi monopoli, karena adanya campur tangan utamanya dalam hal keistimewaan ya dari pemerintah, padahal sebenarnya dari struktur biayanya itu tinggi, ya. Dan imbasnya adalah perusahaan asing tidak bisa masuk, ya, karena hambatan utamanya itu kan ya susah sekali untuk masuk ke dalam struktur pasar monopoli. Nah, ini dari regulasinya, dari regulasi pasar monopoli. Dari yang pertama dari regulasi harga, itu biasanya pemerintah menetapkan harga tertinggi, selling price gitu ya, the highest selling price yang memang tidak boleh dilanggar oleh perusahaan. Katakanlah mungkin untuk Pertamax gitu ya, Pertamax harga eceran tertingginya adalah 15.000 per liter. Ya udah, nggak bisa dilanggar. Yang kedua dalam pengaturan pajak ya. Nah, jadi memang kalau dalam perusahaan monopoli biasanya akan diberlakukan pajak. Nah, ini diharapkan memang dengan pemberlakuan pajak ini akan menaikkan harga, tapi juga akan membuat perusahaan menggunakan sumber daya lebih efisien. Dan yang terakhir dengan memberikan subsidi. Jadi pemerintah ini ikut menanggung sebagian harga barang-barang produksi monopolis ya, memang jika memang dianggap vital. Contohnya adalah kalau sekarang karena adanya pandemi, katakanlah PLN ya, mulai PLN itu bahkan menggratiskan biaya penggunaan listrik bagi masyarakat atau rumah tangga yang ada di Indonesia dengan ketentuan pokoknya yang rumah tangganya menggunakan 450 watt. Itu free, gratis. Tapi gratis di sini, ini yang dimaksud adalah mereka ini ditanggung oleh pemerintah. Ya, dibayarkan dari subsidi pemerintah, seperti itu. Nah, dari segi otomatis ya, kalau pasar monopoli pasti ada aspek positif dan juga negatifnya. Kalau positifnya, yang pertama ya memacu pertumbuhan ekonomi, karena kita tahu bahwasanya perusahaan-perusahaan yang memang multinasional mengelola sumber daya kita yang banyak, otomatis mereka ini adalah sumber pendapatan per kapita negara kita. Kemudian yang kedua, pengadaan barang publik, gitu ya. Jadi ya memang biasanya banyak perusahaan besar yang mampu dan sanggup untuk menyediakan barang-barang publik semacam ini. Ya. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui diskriminasi harga itu tadi. Nah, itu terkait pasar monopoli ya. Nah, sekarang kita beranjak ke pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli merupakan struktur pasar atau industri di mana hanya ada sedikit perusahaan dan setiap perusahaan punya kemampuan untuk mempengaruhi harga. Jadi kalau mono tadi satu, kalau oligo ini beberapa, ya.
Dan dia sifatnya juga price maker. Pokoknya kalau monopoli dan oligopoli, mereka bisa menentukan harga karena mereka menguasai segmentasi pasar, gitu ya. Nah, karakteristiknya penjualnya dikit, kemudian rintangan untuk masuk ke pasar oligopoli juga sebenarnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian, keputusan penetapan harga yang diambil oleh satu perusahaan itu memang harus dipertimbangkan oleh perusahaan lain yang sejenis dalam industri yang sama. Ya. Keempat, produknya punya standar, ukuran standar yang harus dipatuhi oleh beberapa perusahaan yang ada, dan biasanya terjadi kompetisi di bidang non-harga. Jadi ya, kalau harganya kan udah hampir sama nih, karena diseragamkan gitu ya. Kompetisinya mereka itu justru dalam bidang iklan. Bagaimana kita bisa membuat iklan yang menarik, jadi konsumen itu lebih cenderung memilih produk kita dibandingkan produk perusahaan lain. Seperti itu. Nah, kenapa sih kok bisa terbentuk yang namanya pasar oligopoli? Yang pertama, efisiensi skala besar. Jadi contoh ini ada perusahaan semen, perusahaan mobil. Kok dulu kan hanya ada semen Gresik gitu ya. Jadi sekarang semen Gresik, semen Padang, semen Tonasa, dan yang lain-lain, mereka ini membuat suatu apa ya, kayak perusahaan yang memang mengelola semuanya, semacam itu. Yang kedua adalah kompleksitas manajemen, utamanya dalam proses ini ya, keunggulan perusahaan, jadi harus ditetapkan. Jadi bukan hanya dari harga dan output, tapi juga kita harus bisa memprediksi sebenarnya reaksi pesaing kita nanti seperti apa. Nah, inilah yang disebut sebagai semakin kompleks kalau masuk dalam struktur pasar oligopoli. Nah, hambatan masuknya yang pertama, biasanya perusahaan itu yang udah lama nih sudah menikmati skala ekonomis, ya. Jadi memang nanti karena dia udah lama akan terjadi perbedaan dalam segi biaya produksinya, baik dari pengalaman, keterampilan, akses keuangan, dan yang lain-lain. Sedangkan otomatis karena perusahaan yang lebih lama, ya, jadi karakteristik produknya juga harus ditingkatkan karena memang konsumen di sini punya pilihan yang banyak gitu. Nah, jenis-jenis oligopoli, yang pertama oligopoli dengan kerjasama. Jadi memang kalau dalam industri yang sama itu sepakat untuk melakukan join gitu ya, melakukan kerjasama, misalnya dalam proses penentuan harga atau mungkin kita harus produksi berapa. Yang kedua, oligopoli tanpa kerjasama. Ya, jadi ya mereka nggak melakukan kesepakatan atau kerjasama kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya ya mungkin contohlah mungkin kayak perusahaan produksi mobil gitu ya, Toyota gitu, semisal Toyota gitu. Dia menguasai pasar, tapi kan yang menguasai pasar bukan hanya Toyota, ada juga mungkin Suzuki, Hyundai, Daihatsu, dan yang lain-lain. Jadi mereka di sini punya katakanlah apa ya, kongsi dagang gitu ya, kongsi dagang di bidang pertoyotaan gitu untuk mereka bisa menentukan sebenarnya harga yang kita mau berapa ya, kita harus produksi berapa, kayak gitu. Nah, masuk ke bahasan terakhir, yakni pasar monopolistik. Jadi, kondisi pasar ini adalah pasar yang punya beberapa penjual, tapi dia menawarkan barang yang serupa, namun berbeda juga di beberapa aspeknya. Tuh. Nah, kita ada beberapa asumsi ya. Jadi ya produknya meskipun agak sama, tapi ada yang bedanya nih. Jadi ada diferensiasi produk, beda dengan pasar persaingan sempurna ya. Jadi bisa saja sebenarnya konsumen itu lebih menyukai suatu produk dibandingkan produk-produk yang lain. Dan dia juga punya atau menyediakan informasi yang sempurna terkait dengan harga dan juga kualitas ya. Pembeli dan penjualnya banyak, strukturnya, ciri-cirinya hampir sama seperti pasar persaingan sempurna, free entry dan juga free exit, kemudian juga promosi ya, persaingan promosi itu juga akan semakin tinggi juga. Jadi karakteristiknya hampir sama, cuma dia punya sedikit yang memberikan sentuhan berbeda. Nah, ini karakteristiknya. Produsen banyak, produknya beraneka ragam, ya. Kalau di pasar persaingan sempurna itu kan produknya homogen atau hampir sama. Tapi kalau monopolistik, produknya adalah heterogen atau
banyak banget macamnya. Jadi kita punya banyak pilihan. Dan yang selanjutnya, iklan di sini sangat penting karena semakin banyak produk, otomatis yang harus digencarkan adalah iklannya. Dan hambatan untuk masuk dalam industri ini juga kecil. Nah, ini kalau kita rangkum ya dalam menjadi satu tabel, apa sih sebenarnya perbedaan dari struktur pasar yang satu dengan yang lainnya? Kita lihat di sini ya, persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli dari jumlah penjual. Ya, kalau monopoli satu, oligo sedikit, kalau monopolistik beberapa, kalau persaingan sempurna banyak. Gini ya. Ini harusnya saya tambahin satu lagi sih, terkait dia masuk ke price taker atau price maker. Nah, price taker itu adalah ini, pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan monopolistik. Sedangkan yang price maker ini adalah pasar oligopoli dan juga monopoli. Contoh-contohnya di sini juga ada ya. Baik ini misalnya contoh produk pertanian, barang-barang eceran, dan yang lain-lain. Nah, kita lihat sekarang kelebihannya apa sih pasar monopolistik ya. Jadi karena memang banyak produk yang diproduksi, mereka ini semakin terdorong untuk senantiasa melakukan inovasi produk. Ya. Dan ketika inovasi ini diberlakukan, otomatis ini menguntungkan bagi konsumen karena kita punya banyak pilihan, kita punya banyak opsi dalam menentukan keputusan. Dan yang kedua, pelayanan terhadap masyarakat akan semakin baik. Kenapa? Ya, karena memang meningkatkan image perusahaan di mata masyarakat. Namun, ada juga kekurangannya. Yang pertama, karena produknya beragam, jadi ya otomatis kan harus digencarkan dari segi iklan. Iklan semakin banyak, otomatis biaya yang dikeluarkan semakin tinggi dalam proses promosinya. Ya. Dan untuk persaingan harganya juga akan semakin tinggi juga, ya, seperti itu. Jadi demikian terkait bahasan struktur pasar kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan dicantumkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.